Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 penugasan mata kuliah keterampilan dasar konseling yang dibina oleh Ibu Ana Aisyah MPD. Di sini kami akan menjelaskan tentang 3 dari 17 keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh seorang konselor dalam melakukan sesi konseling. Yang pertama adalah konfrontasi, yang kedua adalah interpretasi, dan yang ketiga adalah terminasi. Langsung saja kita masuk pada pembahasan dari ketiga keterampilan dasar yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah konfrontasi ataupun pertentangan, merupakan keterampilan yang digunakan oleh konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan ataupun ketidakselarasan dalam pemikiran, perasaan, ataupun tingkah laku dari konseling. Nah, biasanya kesenjangan ini terjadi karena yang pertama, antara dua pernyataan konseli, yang kedua terjadi antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan oleh konseli, yang ketiga terjadi antara pernyataan dan tingkah laku nonverbal dari konseli, dan yang keempat terjadi antara dua tingkah laku nonverbal dari konseli. Seperti apa penerapan keterampilan konfrontasi dalam sesi konseling? Mari kita simak video berikut. Gimana kabarnya? Oh, baik-baik saja, Pak. Anda mengatakan baik-baik saja, kayaknya ada yang kurang beres. Iya, Pak. Saya kemarin ulang tahun, Pak. Sama orang tua diberi hadiah. Hadiahnya itu mobil. Saya agak suka. Iwan, kamu mengatakan tadi sangat senang sekali, tetapi muka Anda pucat. Apakah hadiah tersebut kurang senang buat Anda? Iya, Pak. Saya suka Innova diberi mobil lain. Keterampilan yang kedua adalah interpretasi ataupun penafsiran, merupakan keterampilan yang digunakan oleh konselor untuk mengkomunikasikan penjelasan makna, tafsiran makna, ataupun dugaan pesan dari sikap dan perilaku konseli. Interpretasi ini ada 3 jenis teman-teman. Yang pertama, pengecekan informasi, yang kedua, interpretasi tunggal, dan yang ketiga adalah interpretasi ganda. Jenis interpretasi yang pertama adalah pengecekan informasi. Biasanya digunakan apabila konselor gagal menangkap secara jelas pesan eksplisit dari pernyataan konseli. Seperti apa penerapannya? Mari kita simak video berikut. Saya itu sudah bersikap ramah dengan mereka, dengan menyapa duluan dan memberikan candaan. Dan saya juga sering memberikan makanan kepada mereka, tapi tetap saja mereka nyuekin saya seolah-olah akan menjauhin saya. Lalu saya harus bagaimana lagi? Dari uraian kamu yang seperti itu, jadi kamu itu berpikir bahwa teman-teman kamu itu menjauhi kamu. Jenis interpretasi yang kedua adalah interpretasi tunggal. Biasanya digunakan untuk mengklarifikasi makna terhadap satu pesan ataupun ungkapan dari konseli. Seperti apa penerapannya dalam sesi konseling? Mari kita simak video berikut. Saya sudah bersikap ramah terhadap mereka dengan menyapa dulu dan mengajak mereka bercanda, dan saya juga sering memberikan makanan kepada mereka. Tetapi tetap saja mereka menyuekin saya dan seolah-olah mereka akan menjauhin saya. Lalu saya harus bagaimana lagi? Atas ungkapan kamu barusan, berarti kamu tuh tahu persis bagaimana sikap teman-teman kamu terhadap kamu. Benarkah demikian? Kemudian jenis interpretasi yang ketiga adalah interpretasi ganda. Biasanya digunakan untuk mengklarifikasi makna pesan dan ungkapan ganda atau kompleks dari konseli. Seperti apa penerapannya dalam sesi konseling? Mari kita simak video berikut. Saya sudah bersikap ramah kepada mereka dengan menyapa dulu dan memberikan candaan, dan saya sering juga memberikan makanan kepada mereka, tetapi tetap saja mereka nyuekin saya dan seolah-olah mereka akan menjauhin saya. Lalu saya harus bagaimana lagi? Dari uraian dan gerak-gerik yang kamu tampakkan, menurut kamu itu kamu tidak nyaman dengan keadaan dan sikap dari teman-teman kamu. Nah, sekarang kita sudah sampai pada keterampilan dasar yang terakhir, yaitu keterampilan terminasi atau pengakhiran. Keterampilan ini biasanya digunakan oleh konselor untuk mengakhiri sebuah sesi konseling, baik mengakhiri untuk melanjutkan di pertemuan berikutnya ataupun mengakhiri karena proses konseling atau sesi konseling benar-benar telah berakhir ataupun benar-benar telah selesai.
Keterampilan terminasi ini ada dua jenis teman-teman. Yang pertama ada pengakhiran secara langsung ataupun murni, dan yang kedua ada pengakhiran secara tidak langsung. Pengakhiran secara langsung biasanya digunakan oleh konselor untuk mengakhiri sebuah proses konseling dalam bentuk kalimat yang jelas, cukup tegas, dan biasanya memanfaatkan atau menggunakan kaidah bahasa yang pragmatif. Seperti apa penerapan pengakhiran langsung ataupun murni dalam sesi konseling? Mari kita simak video berikut. Baik, sesuai kesepakatan kita dari awal, pertemuan kita akhiri sampai jam 10. Terima kasih sudah melakukan konseling ini dengan baik, juga kami bisa mendapatkan solusi-solusi yang baik dari masalah kami. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sekarang saya sudah menemukan solusi-solusi atas permasalahan saya. Dan saya merasa beban pikiran saya mulai berkurang. Jenis terminasi yang kedua adalah pengakhiran secara tidak langsung. Di sini biasanya seorang konselor mengakhiri sebuah proses konseling dalam bentuk verbal dan non-verbal. Dalam bentuk verbal, konselor bisa melakukan interpretasi dan perangkuman akhir. Dalam bentuk non-verbal, konselor bisa memandangi sebuah jam dinding, arloji, menata meja, ataupun mengemas buku. Seperti apa prakteknya dalam sesi konseling? Mari kita simak video berikut. Baiklah nak, karena kamu sudah merasa lega dari sebelumnya, mungkin Ibu cukupkan sampai di sini saja ya. Terima kasih sudah mempercayai Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu sudah membantu saya. Iya nak. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Nah, itulah tadi penjelasan tentang konfrontasi, interpretasi, dan terminasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck!